keamanan NIM 48/2022-025 dari mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana Prodi Pendidikan Jasmani. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu topik, yaitu SEM. Nah, SEM ini adalah Sport Education Model, di mana suatu pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam aktivitas fisik dan olahraga. Nah, model ini ada salah satu tokoh yang dikembangkan, yaitu Darli Siedentop pada tahun 1995 yang bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa. SEM juga mau menekankan pada pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan sikap positif terhadap olahraga. Nah, di sini kita melihat juga salah satu ciri khas dari SEM adalah terbentuknya tim di mana siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang berfungsi sebagai tim. Setiap tim ini memiliki peran dan tanggung jawab tertentu seperti pemain, pelatih, dan wasit. Hal ini juga tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis siswa, tetapi juga mengajarkan siswa tentang kerjasama, kepemimpinan, dan bertanggung jawab. Tidak hanya itu, kita melihat definisi dan tujuan model pendidikan dalam olahraga. Sport Education Model ini adalah pendekatan pembelajaran yang fokus pada pengembangan keterampilan olahraga dan kebugaran siswa. Tujuan utama SEM ini adalah untuk menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna, serta membangun sikap positif terhadap olahraga. Model ini juga penting adanya kerjasama, kepemimpinan, dan tanggung jawab di antara siswa. Dan juga ada karakteristik utama SEM, yaitu yang pertama adalah pembentukan tim, di mana dalam pembentukan tim ini siswa dibagi menjadi kelompok kecil yang berfungsi sebagai tim, di mana setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab tertentu. Yang selanjutnya itu ada keterlibatan aktif, di mana keterlibatan aktif ini semua siswa terlibat aktif dalam setiap aspek pembelajaran, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan berlangsung. Selanjutnya adalah pengembangan keterampilan, di mana keterampilan ini fokus pada pengembangan keterampilan teknis dan taktis dalam olahraga. Tidak hanya itu, manfaat model pendidikan olahraga ini yang pertama adalah meningkatkan keterlibatan siswa dalam aktivitas fisik, kemudian membaca keterampilan sosial dan emosional seperti kerjasama dan kepemimpinan, dan juga menunjukkan lingkungan belajar yang positif dan mendorong siswa untuk lebih aktif dan bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. Dengan pendekatan ini, model pendidikan olahraga tidak hanya fokus pada aspek fisik, tetapi juga mengembangkan karakter dan keterampilan sosial siswa, menjadikan metode yang efektif dalam pendidikan ini. Contoh dalam penerapan model pendidikan olahraga dalam pembelajaran PJOK, yang pertama itu ada turnamen olahraga. Nah, turnamen olahraga ini siswa dibagi menjadi beberapa tim untuk berpartisipasi dalam turnamen olahraga seperti bola basket, di mana dalam setiap tim bertanggung jawab untuk merancang strategi permainan, berlatih, dan berkompetisi, dan juga memberikan pengalaman langsung tentang bagaimana bekerja dalam tim dan berkompetisi secara sehat. Kemudian ada pelatihan keterampilan. Nah, di mana dalam sesi pembelajaran ini siswa dapat dilatih untuk mengembangkan keterampilan tertentu seperti dribbling atau passing dalam sepak bola. Siswa juga dapat bergantian menjadi pelatih dan pemain, sehingga mereka belajar dari satu sama lain. Mungkin dari yang pertama dari pelatih menjadi pemain. Jadi selanjutnya ada proyek olahraga. Nah, di mana proyek olahraga ini adalah siswa dapat diberi tugas untuk merancang dan melaksanakan proyek olahraga seperti membuat video, tutorial tentang teknik olahraga tertentu, ataupun menyusun rencana latihan untuk tim mereka.
dan juga mendorong kreativitas dan pemikiran secara kritis. Nah, dalam pertandingan ini, siswa dapat mengambil peran yang berbeda seperti pemain, pelatih, atau wasit, dan juga membantu mereka memahami berbagai aspek dari olahraga dan pentingnya setiap peran dalam mencapai tujuan tim. Nah, setelah dilakukan perancangan tersebut, adanya suatu refleksi atau umpan balik selama kegiatan yang berlangsung, di mana setelah setiap kegiatan siswa dapat melakukan refleksi tentang pengalaman mereka, di mana dalam permainan pertama sampai akhir. Jadi baik sebagai pemain maupun sebagai bagian dari tim, diskusi ini juga mencakup apa yang mereka pelajari atau tantangan yang dihadapi dan bagaimana mereka dapat meningkatkan kinerja di masa depan. Dengan pendekatan ini, sport education model tidak hanya fokus pada pengembangan fisik, tetapi juga pada aspek sosial dan emosional siswa. Nah, model ini menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung, di mana siswa merasa termotivasi untuk berpartisipasi dalam belajar. Baiklah, sekian materi hari ini. Sampai jumpa minggu depan untuk kita bahas materi-materi baru di minggu depan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini agar tidak kelewatan video-video selanjutnya. See you.